menjadi sebuah tantangan bagi banyak orang. Rasa gugup dan tidak percaya diri dapat membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak dapat mengekspresikan diri dengan baik. Namun, dengan beberapa tips dan trik, kita dapat menghadapi pertemuan baru dengan lebih percaya diri dan menghilangkan rasa gugup. Tips pertama adalah untuk mempersiapkan diri sebelum pertemuan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan riset tentang orang-orang yang akan kita temui, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan, dan memastikan bahwa kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik yang akan dibahas. Tips kedua adalah untuk berlatih percakapan sebelum pertemuan. Ini dapat dilakukan dengan berbicara dengan teman atau keluarga tentang topik yang akan dibahas atau dengan merekam diri sendiri dan menontonnya kembali untuk memperbaiki kesalahan. Tips ketiga adalah untuk fokus pada orang lain dan tidak terlalu memikirkan tentang diri sendiri. Dengan melakukan ini, kita dapat membuat orang lain merasa lebih nyaman dan dapat membangun hubungan yang lebih baik. Tips keempat adalah untuk tidak terlalu memikirkan tentang kesalahan. Setiap orang membuat kesalahan, dan itu adalah bagian dari proses belajar. Dengan tidak terlalu memikirkan tentang kesalahan, kita dapat lebih fokus pada saat ini dan menikmati pertemuan. Tips kelima adalah untuk berlatih mindfulness. Dengan melakukan ini, kita dapat lebih fokus pada saat ini dan tidak terlalu memikirkan tentang masa depan. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik active listening untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan mendengarkan dengan saksama, meminta klarifikasi, dan mengulangi apa yang telah dikatakan. Kita juga dapat menggunakan teknik nonverbal untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh yang terbuka, membuat kontak mata, dan tersenyum. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik pertanyaan terbuka untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak, dan meminta orang lain untuk memberikan contoh atau cerita. Kita juga dapat menggunakan teknik cerita untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan berbagi cerita tentang diri sendiri dan meminta orang lain untuk berbagi cerita juga. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik humor untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan humor yang tidak menyerang atau menghina dan memastikan bahwa semua orang merasa nyaman. Kita juga dapat menggunakan teknik empati untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan mencoba memahami perasaan dan perspektif orang lain dan menunjukkan bahwa kita peduli tentang mereka. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik permainan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan permainan yang tidak terlalu kompetitif dan memastikan bahwa semua orang merasa nyaman. Kita juga dapat menggunakan teknik refleksi untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan mencoba memahami apa yang kita rasakan dan pikirkan, dan memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang jelas. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik umpan balik untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan meminta orang lain untuk memberikan umpan balik juga. Kita juga dapat menggunakan teknik perencanaan untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan membuat rencana yang jelas dan memastikan bahwa semua orang memiliki peran yang jelas. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik fleksibilitas untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjadi fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Kita juga dapat menggunakan teknik kerjasama untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan orang lain dan memastikan bahwa semua orang memiliki peran yang jelas. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Kita juga dapat menggunakan teknik manajemen konflik untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi konflik yang potensial dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berbicara.
Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik evaluasi untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan mencoba memahami apa yang kita rasakan dan pikirkan, dan memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang jelas. Kita juga dapat menggunakan teknik perencanaan lanjutan untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan membuat rencana yang jelas dan memastikan bahwa semua orang memiliki peran yang jelas. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik fleksibilitas lanjutan untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjadi fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Kita juga dapat menggunakan teknik kerjasama lanjutan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan orang lain dan memastikan bahwa semua orang memiliki peran yang jelas. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik komunikasi lanjutan untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Kita juga dapat menggunakan teknik manajemen konflik lanjutan untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi konflik yang potensial dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik evaluasi lanjutan untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan mencoba memahami apa yang kita rasakan dan pikirkan dan memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang jelas. Kita juga dapat menggunakan teknik perencanaan lanjutan untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan membuat rencana yang jelas dan memastikan bahwa semua orang memiliki peran yang jelas. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik fleksibilitas lanjutan untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjadi fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Kita juga dapat menggunakan teknik kerjasama lanjutan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan orang lain dan memastikan bahwa semua orang memiliki peran yang jelas. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik komunikasi lanjutan untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Kita juga dapat menggunakan teknik manajemen konflik lanjutan untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi konflik yang potensial dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik evaluasi lanjutan untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan mencoba memahami apa yang kita rasakan dan pikirkan, dan memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang jelas. Kita juga dapat menggunakan teknik perencanaan lanjutan untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan membuat rencana yang jelas dan memastikan bahwa semua orang memiliki peran yang jelas. Dalam sebuah pertemuan, kita dapat menggunakan teknik fleksibilitas lanjutan untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjadi fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.